anggota legislatif DPRD Sumatera Selatan yang maju dalam pemilu 2019 dan yang tidak asing lagi bagi kita siapakah dia. Beliau adalah istri dari Wakil Bupati Muara Enim, Dr. Randa Haja Nurhilia. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Ya, apa kabarnya Ibu? Sehat. Ya. Bu, sejauh ini kan kita baru sudah melaksanakan pemilu 2019 ya Bu ya. Dan Ibu juga merupakan salah satu calon anggota legislatif DPRD Sumatera Selatan ya, Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebelumnya juga saat ini juga Ibu juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palembang ya Bu ya. Nah, ini motivasi untuk melangkah ke jenjang istilahnya bertingkat ya Bu ya, dari kota maju ke provinsi itu bisa diceritakan itu sebelumnya gimana itu Bu? Saya pertama sudah duduk di DPRD Kota Palembang. Karena saya maju ke provinsi, saya dipercayakan dari partai kita maju ke provinsi, di mana supaya bersinergi dengan Pak Wagub sebagai wakil kepala daerah Kabupaten Muara Enim. Kalau saya berkiprah terus di Kota Palembang, mungkin tidak nyambung, baik kita menyerap aspirasi dari masyarakat. Karena ini ingin bersinergi, sehingga kita ke provinsi dipercayakan untuk menjadi calon provinsi Sumatera Selatan. Nah, supaya bersinergi itu tadi. Nah, di situ untuk dapil 6 itu Prabu Muli, Muara Enim, dan Kadiri. Sejauh ini Bu, istilahnya tuh hasil sementara ya yang dari kita ini dapat kan istilahnya ada peluang untuk meraih kursi ya Bu ya untuk di DPRD Sumatera Selatan. Nah, sejauh ini kalau kita melihat perolehan suara kita gimana Bu? Yang sudah kita pantau itu kan belum resmi di KPU kan, tapi ini yang kita pantau melalui tim kita ke setiap TPS yang ada di Kabupaten Muara Enim dan Kota Madia Prabu Muli, Kota Prabu Muli. Nah, itu yang baru dapat kita pantau C1-nya itu berdasarkan TPS melalui tim-tim kerja tim kita. Itu alhamdulillah partai PKB mendapat 1 kursi. Dan itu artinya peluang untuk Ibu juga ya Bu ya? Insya Allah suaranya saya mendominasi untuk 2 daerah itu. Kalau sekarang suara itu udah berapa Bu yang kita peroleh dari tim-tim kita tadi? Saya tidak bisa mengkonkret, baru saya lihat dari laporan tim-tim kita itu saya mendapatkan 9.000 sekitar suara untuk sementara ya Bu ya. Tapi kota itu kabupaten kali belum. Itu baru berarti untuk Muara Enim dan Prabu Muli. Ya, kita doain ya mudah-mudahan Pali juga mendongkrak suaranya nih buat Bu Nur ya. Ini Bu, sekarang ini kan posisi istilahnya tuh rekapitulasi ini kan masih banyak yang gonjang-ganjing gitu ya Bu ya. Ibu punya cara tersendiri nggak sih bersama tim untuk menjaga istilahnya perolehan suara Ibu biar aman gitu dan akhirnya terakumulasi hingga mencukupi untuk menjadi anggota DPRD provinsi itu? Saya percaya itu ini yang paling utama kita itu adalah percayaan. Saya percaya saya percaya kepada tim kerja tim kita. Insya Allah solid. Jadi istilahnya intinya kita menyerahkan sepenuhnya pada tim kerja dan juga KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 juga dengan Panwaslu. Ada nggak Bu istilahnya tuh untuk yang tadi menempatkan saksi-saksi di semua TPS, PPK maupun KPU sendiri untuk dari tim kerja kita? Ada ya Bu ya? Ada, memang tidak seluruhnya. Tapi saya juga dapat
support dari pengalaman dari istilahnya masyarakat sendiri. Ada yang ngasih tahu di daerah itu berapa itu. Nah, saya terima kasih banyak kepada masyarakat. Nah, ini Bu, berbicara masalah istilahnya tuh untuk maju sebagai caleg provinsi ini. Kalau untuk support dari suami sendiri yang juga sekarang menjabat sebagai Wagub Muara Enim, itu seperti apa Bu? Support dari suami? Dia mensupport, malah dia lebih ini kalau sudah kita sudah diamanatkan, sudah dipilih untuk mencalonkan diri di provinsi ini, sebagai calon provinsi, jangan setengah-setengah. Tapi saya tidak bisa semaksimal karena saya gimana? Saya punya ini sebagai pendamping Bapak dan juga sebagai masih sebagai anggota DPRD Kota Palembang, saya masih punya tanggung jawab itu ya Bu ya. Nah, itu. Jadi tidak bisa semaksimal mungkin. Tapi support Bapak amat mensupport. Berarti Bapak yang lebih selain itu Lebih, menggebu-gebu ya, ya Bapak. Pak ya. Saya untuk ini mendorong. Saya juga selain saya juga punya ini juga semangat karena disupport oleh Bapak, disupport oleh tim itu yang lebih mensupport saya. Tapi saya punya tanggung jawab sebagai ini masih ada tanggung jawab sebagai anggota DPRD Palembang, sebagai pendamping suami dan juga ketua GOW itu. Kabupaten ya? Iya, Kabupaten Muara Enim. Dan juga saya sebagai ini juga membawa citra sebagai pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Oke Bu, untuk maju sebagai anggota DPRD provinsi ini juga kan tidak memerlukan bukan hanya memerlukan istilahnya tuh dari fisik ya Bu ya, finansial juga ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, berapa besar amunisi yang disiapkan anggarannya untuk mengawal istilahnya suara Ibu ini Bu? Saya tidak ada yang dari pribadi saya. Jadi yang mensupport saya itu. Jadi saya sama sekali tidak ada. Dari saya satu pun nggak ada. Jadi siapa Bu yang mensupport tadi? Support itu ya Bapak sama tim. Oh, jadi Bapak sama tim yang lebih ini ya Bu ya? Ya, mereka mempercayakan saya untuk menjadi wakil rakyat di Provinsi Sumatera Selatan. Juga mungkin saya juga dipilih dicalonkan juga oleh partai kita. Jadi bukan diusung ya Bu ya? Saya diusung. Partai. Begitu juga target apa pengawalan atau untuk ini hal-halnya semuanya dari tim dan Bapak. Jadi dari saya sendiri tidak ada. Berarti ini harus kita kulik dulu nanti dari Pak Wagub ini. Iya. bukan dalam arti bukan Pak Wagub ya Bu ya, Bapak Juarsa ini pribadi itu kalau ininya ya. Karena gimana dia juga mensupport saya. Kalau sudah diamanatkan dari partai, kita harus berjuang. Itu tadi ikhtiar, doa dan ikhtiar itu perlu ya. Iya. Bu, ini menunggu hasil rekap suara dari hari ke ini. Ada rasa cemas nggak sih Bu? Cemas atau istilahnya tuh takut suara nggak cukup atau ini ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Saya tidak mau nafik ya. Setiap manusia kita manusiawi ada. Cuman tinggal kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Nah itu. Jadi pengendalian bagi saya itu adalah kita tawakal itu Allah. Jadi semuanya itu saya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya orang NU juga, saya pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan. Saya berkeyakinan satu, setiap manusia itu ada takdirnya.
takdir itu nggak akan jatuh. Ibarat pohon ada buah, buah itu nggak akan jatuh kalau nggak pakai dijuluk dijuluk apa pakai tangga atau pakai kayu supaya takdir itu buah itu jatuh. Makanya walaupun ada takdir, seperti di dalam ini kan Islam itu mengatakan bahwa tidak akan aku robah nasib manusia itu kecuali manusia itu merubahnya. Memang takdir sudah ada, tapi tidak akan dirubah kalau kita tidak merubahnya. Nah, itulah jadi saya menomorsatukan takdir. Kalau takdir ada, kita tahu takdir ada apa enggak, kita harus berusaha ikhtiar dan doa itu. Dan ini sekarang siap menjemput takdir itu ya Bu? Iya, insya Allah. Kalau memang takdir ada jalan. Kalau nggak ada jalan berarti nggak ada takdir kita itu. Yang penting yang pertama ini harus berusaha keras dulu ya Bu ya. Nah ini Bu yang terakhir nih Bu, jika nanti Ibu dinyatakan lolos ke DPRD provinsi, apa langkah awal yang akan Ibu lakukan duduk di DPRD provinsi nantinya? Itu belum terbayang sama seperti saya waktu duduk di DPRD Kota. Kita ikut aturan. Nah, jadi langkah apa kita tidak tahu. Kita ikut aturan. Kita misalnya untuk apa, untuk ini. Yang penting niat kita. Kalau ada sesuatu program, kita ikut. Itu program itu sesuai dengan aturan. Nah, jadi aturan kita untuk memajukan Kabupaten Muarani, Prabu Muli Pali. Nah itu. Jadi kita ikut aturan. Kita belum tahu kan, belum ada ininya. Nah, istilahnya. Nah itu. Misalnya sekarang ini lagi proses dulu ya, ya proses dulu. Istilahnya biarkan ini apa namanya seperti air mengalir dulu ya. Yang penting niat kita, niat kan. Airunnas Antahum Linas. Kita di dunia ini untuk berusaha untuk menjadi atau berguna bagi orang lain. Semampu kita, nggak boleh kita di luar kemampuan kita, nggak boleh terlalu ambisi. Sama gitu juga, saya juga seandainya insya Allah saya dapat. Saya juga orangnya tidak mau yang namanya terlalu euforia. Tidak mau juga mungkin saya tidak mau munafik juga, seandainya kita nggak berhasil juga jangan terlalu sedih. Mungkin itu benar kata yang tadi kan, mungkin di balik itu ada rezeki atau peluang yang lebih baik lagi. Istilahnya kita nggak tahu rencana Allah itu kita untuk seperti apa ya Bu ya. Yang pasti jangan bersuudzon dulu dengan Allah ya. Oke, demikian tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Nur Hilya, dan terima kasih Bu atas kesempatannya udah menerima Tribun Sumsel di sini, dan kami doakan semoga di pemilu 2019 ini nama Ibu bisa duduk di parlemen nanti. Oke, demikian Tribuners, dan see you.